وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung atau suatu daerah itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan di langit dan juga di bumi. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini, setelah Allah SWT menjelaskan tentang kisah para nabi dan rasul dengan kaumnya, yaitu mulai dari kaum Nabi Nuh dengan kaumnya, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib. Kemudian Allah SWT menjelaskan dan menyebutkan agar kita tidak meniru tentunya perbuatan mereka, perbuatan kaum tersebut. Dan Allah SWT dalam ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah SWT dan bertakwa dengan sebenar-benar iman dan takwa. Karena Allah SWT katakan, kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu negara beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, tentunya dengan iman yang sebenarnya, beriman kepada Allah SWT dan menyembah Allah SWT dan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar takwa, itu dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhkan larangan Allah SWT. Maka kata Allah SWT, Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit. Itu Allah SWT dengan menurunkan, Allah SWT menurunkan hujan. Dan maka hujan itu adalah berkah. Karena dengan hujan itu bisa menyuburkan tanaman yang ada di bumi. Dengan hujan juga manusia dan hewan bisa minum dan memenuhi kebutuhannya. Maka ini keberkahan dari langit. Keberkahan dari langit ya berupa hujan, dan juga kata Allah SWT dari bumi. Allah SWT menumbuhkan tanaman yang merupakan makanan bagi manusia dan hewan. Kemudian juga mungkin di dalam perut bumi ada hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, tambang dan sebagainya, kekayaan alam.
Maka ini adalah keberkahan. Maka ketika manusia beriman kepada Allah SWT dan bertakwa kepadanya, maka Allah SWT berikan rezeki mereka. Allah SWT berkahi rezeki dan pemberian kepada mereka. Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT berikan jalan keluar, dan juga Allah berikan rezeki yang dia tidak sangka. Maka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT salah satu cara agar kita mendapatkan rezeki Allah SWT, dan bahkan keberkahan dari rezeki itu sendiri. Tentunya dengan benar-benar beriman kepada Allah SWT dan benar-benar bertakwa kepadanya. Tetapi kata Allah SWT, walakin kadzabu, tapi mereka manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah SWT, mendustakan para nabi dan rasul. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan para nabi sebelumnya, atau nabi yang lainnya, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah SWT, mendustakan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Maka Allah SWT katakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, itu kami siksa mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap maksiat yang mereka lakukan di dunia ini. Maksiat yang paling besar yaitu mendustakan ayat Allah SWT, mendustakan para nabi dan rasul. Maka Allah SWT siksa, turunkan siksaan kepada manusia. Maka jelas dalam ayat ini bahwasanya keimanan dan ketakwaan akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rezeki. Adapun maksiat, dosa, itu akan menghalangi rezeki. Seorang bisa terhalangi rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Sebenarnya suatu kaum juga dihalangi rezekinya karena dosa yang mereka lakukan, dan bahkan azab yang Allah timpakan kepada mereka. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman, merasa tenang terhadap datangnya azab kami ketika mereka dalam keadaan tidur pada malam hari? Apakah penduduk negeri itu merasa aman saja terhadap azab yang kami timpakan pada malam hari, sedangkan mereka dalam keadaan tidur, sedangkan mereka pada siangnya bermaksiat kepada Allah SWT? Maka ayat ini adalah ancaman dari Allah SWT pada orang-orang yang mereka melakukan maksiat, kemudian pada siang harinya, kemudian mereka malam merasa tenang, tidur merasa nyenyak dan tenang. Kata Allah, apakah mereka merasa tenang pada malam hari, bisa tidur dengan nyenyaknya, sedangkan mereka melakukan kekufuran, maksiat kepada Allah SWT? Awa aminu ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Maka penduduk suatu negeri juga akan merasa tenang ketika datang azab kami pada waktu duha, pada waktu duha atau siang hari, sedangkan mereka pada waktu yal'abun, bermain-main atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka ini peringatan, ayat-ayat ini peringatan pada orang yang melakukan maksiat,
dosa, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada malam ataupun siang. Apakah mereka merasa tenang? Siang mereka melakukan perbuatan sia-sia, hura-hura. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab pada siang hari itu. Sebagaimana juga Allah kuasa untuk menurunkan azab pada malam harinya ketika mereka tidur. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala sudah datangkan azab kepada kaum sebelumnya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak ada yang merasa tenang atau merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mereka adalah orang yang merugi. Itu merugi karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka orang yang melakukan dosa itu mereka biasanya merasa aman memang. Tidak merasa takut terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Adapun orang beriman justru mereka merasa khawatir. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-mu'min ya'malu bit-ta'at wa huwa musyfiqun wajilun khaifun wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang mukmin itu ketika dia melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik, maka dia justru merasa khawatir, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dan takut apa? Kalau seandainya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Sebenarnya Allah sebutkan walladzina ataw wa qulubuhum wajilah. Itu orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hati mereka merasa takut. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk melakukan ketaatan, tapi justru mereka takut. Ayat itu yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Apa maksud ayat itu? Maka dikatakan oleh Aisyah, itu adalah orang yang melakukan dosa kemudian dia takut. Kata Rasul, tidak. Itu adalah ayat yang bercerita tentang orang-orang yang mereka diberikan karunia oleh Allah SWT untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi dia justru takut. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya seorang mukmin dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT, justru dia merasa takut kepada Allah SWT, bertambah takutnya, karena dia merasa bahwasanya ketaatan yang dia lakukan tidak sempurna. Khawatir kalau seandainya ketaatan itu, ibadah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir. Adapun orang-orang yang pelaku dosa, dia justru melakukan maksiat dan dia merasa aman. Ini tipikal orang yang fajir, yang melakukan dosa, suka melakukan dosa. Dia justru jatuh pada perbuatan maksiat, kemudian dia merasa aman saja. Mungkin dia mengatakan, oh ini ada dosa kecil, ini dosa yang besok juga saya bisa bertaubat dan sebagainya. Orang mukmin tidak. Orang mukmin justru dia ketika melakukan ketaatan, dia merasa takut. Apalagi kalau dia jatuh pada perbuatan dosa, tentunya dia lebih takut nih. Dan bersegera tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang fajir tidak, dia merasa aman. Dia
menurunkan azab siksaan kepada orang yang melakukan dosa sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian juga wa natba'u ala qulubihim. Dan ini juga adalah bentuk siksa. Ini siksa yang Allah berikan itu tidak hanya bencana dalam artian bencana yang menurut kita misalnya bencana alam atau musibah, tapi juga wa natba'u ala qulubihim, kami tutup hati mereka sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Fahum la yasma'un, tidak bisa mendengar nasihat. Ini juga salah satu bentuk musibah. Maksudnya musibah itu peringatan yang Allah berikan kepada manusia ketika dia melakukan perbuatan dosa, tidak hanya dalam bentuk musibah yang mungkin menurut kita musibah yang fisik kelihatan, misalnya ada bencana, ada gempa, ada kebakaran, ada banjir dan sebagainya. Ya itu sebagian. Itu yang terlihat. Tapi juga ada siksa yang lebih berat dari itu sebenarnya. Yaitu siksa apa? Atau hukuman yang Allah berikan ketika seorang melakukan dosa kemudian Allah tutup hatinya. Dan ini yang paling berat. Ditutup hatinya sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Tertutup mata hatinya sehingga tidak bisa melihat yang benar. Fahum la yasma'un, dan bahkan tidak bisa mendengar yang benar, enggak bisa. Ketika diberikan nasihat enggak bisa menerima. Maka ini salah satu bentuk hukuman yang Allah berikan. Jadi ada hukuman yang sifatnya fisik yang dilihat, yang bisa didengar oleh semua manusia, bencana, azab dan sebagainya. Ada yang sifatnya ditimpakan kepada hati manusia. Ketika dia melakukan maksiat, hatinya tertutup. Semuanya Nabi SAW mengatakan, "Idza adnama abdun nukita fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seandainya seorang hamba melakukan dosa, maka ditempelkan pada hatinya itu nuqtah sauda, yaitu bintik hitam. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau seandainya dia orang tadi beristighfar pada Allah, bertobat, maka bersih kembali hatinya. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi hatinya menjadi tertutup hatinya, sehingga tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran. Dan ini yang paling berbahaya sebenarnya. Dan kadang seorang tidak merasa dan tidak tahu. Adapun bencana yang sifatnya fisik mungkin itu lebih ringan dan orang bisa lihat dan dia bisa melihatnya, merasakan langsung ada bencana dan sebagainya.
Sebenarnya disebutkan bahwasanya Nabi Nuh ketika berdakwah kepada kaumnya selama lebih kurang 950 tahun ya, 950 tahun. Yang ikut cuma sekitar 70 orang. Ya, sangat sedikit. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat fasik, berbuat dosa, keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Dan ini semua diceritakan oleh Allah SWT, disebutkan oleh Allah SWT, tujuannya tentunya agar kita tidak meniru, agar kita menjauhkan diri dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut, agar kita mengambil pelajaran. Maka ini yang disebutkan oleh Allah SWT dari kisah-kisah umat terdahulu yang tujuannya apa? Agar kita mengambil pelajaran, agar kita tidak meniru mereka. Maka sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini, itu sampai ayat 102, dan setelah ini ayat yang ke-103 dari surah Al-A'raf sampai nanti 103, dimulai dari ayat 103 sampai puluhan ayat ke depan itu akan bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan detailnya. Nanti insyaallah kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala. Ya, ada pertanyaan. Apakah susah atau berat untuk bangun malam itu diakibatkan banyaknya dosa atau bentuk azab? Ya, bisa jadi, bisa. Ya. Bisa saja itu terjadi. Tentunya seorang untuk bisa istiqamah, ya, bagaimana dia bisa istiqamah di jalan Allah SWT? Tentunya dia pertama kali yang dijaga adalah yang wajib terlebih dahulu. Pertama, dia menjaga hal yang wajib, kerjakan sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid dan sebagainya tepat waktu. Kemudian baru dia melakukan yang sunnah. Seorang yang dia sudah menjaga yang wajib, maka kemudian setelah itu dia menambah yang sunnah sedikit demi sedikit, supaya bisa istiqamah itu dengan sedikit demi sedikit. Dan seorang hendaknya dia melatih dirinya. Ya, memang yang wajib itu yang wajib saja, ya. Tapi tentunya seorang berusaha melatih diri, meningkatkan, ya, ibadahnya dari yang wajib kemudian menambahnya dengan yang sunnah. Maka bisa jadi seorang tadi disebutkan berat dia bangun malam, atau dia berat baca Al-Quran atau berzikir, bisa jadi karena dosa yang dia lakukan, bisa jadi, ya. Hendaknya kita dan para ulama terdahulu mereka sering muhasabah diri, dan itu penting, ya. Ketika seorang terhalangi dari perbuatan ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi karena ada dosa yang dia lakukan. Bisa jadi terhalangi seorang dari perbuatan baik karena dosa yang dia lakukan. Maka oleh karena itu, ya, para ulama terdahulu, ya, mereka sering itu memuhasabah dirinya, bagaimana